Om Swastiastu, selamat tahun Istana Channel. Selamat datang di Istana Channel. Sering pasti ada pertanyaan, sebagai umat Hindu apalagi yang berada dan hidup di luar Pulau Bali. Ada umat non-Hindu dan terkadang kita sendiri, umat Hindu, yang bertanya, kenapa ada sosok figur Rangda di sebuah pura? Dan semua tonton Istana Channel, semoga jawaban berikut ini bisa memberikan sedikit pengetahuan tentang bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini sebagai umat Hindu yang hidup di luar Pulau Bali, yang tentunya pertanyaan seperti ini pasti pernah ditanyakan dari non-Hindu. Di Bali setiap pura kayangan dalam, wujud Rangda ini pasti ditemukan dan tempat pemujaan utamanya di dalam gedung utama pura kayangan dalam. Pertanyaannya, kenapa Rangda yang kesannya seram dan jahat malahan dilukis di dalam gedung utama dan dipuja setiap upacara puja wali di pura dalam? Wujud Rangda adalah wujud Ibu Durga, adalah simbol energi atau wajah Rangda yang seram, menakutkan, juga gambaran kejahatan. Itu sesungguhnya ada di dalam setiap tubuh manusia. Namun demikian banyak yang belum menyadari hal ini. Mereka sangat takut melihat wajah seram di luar dirinya. Mereka geram akan mengetahui kejahatan orang lain. Mereka justru tidak takut melihat wajah seramnya sendiri di saat marah, benci, kesal, tersinggung, dan dendam pada orang lain. Mereka tidak geram pada dirinya ketika pikiran jahat menguasai dirinya. Selanjutnya, Rangda dilukiskan di dalam gedung pelinggih utama, dimaknai bahwa pelinggih gedung utama adalah tubuh kita. Kemudian di dalam tubuh ada wujud Rangda yang berada di daerah bawah dari tubuh, dan di dalam tubuh kita juga ada Siwa yang dipuja di pura dalam. Demikian pada Facebook Sejarah Bali menuliskan. Semoga Istana Channel, apakah sebenarnya pesan yang tersirat dari berbagai sosok patung dan relief yang ada di pura? Pada hindudamaidumai.com dituliskan, begitu banyak ragam patung dan relief di berbagai pura di Bali, hingga tak heran jika meninggalkan beragam kesan bagi wisatawan. Namun jika dikelompokkan berdasarkan tampilan fisiknya, maka relief dari patung-patung di Bali menampilkan 4 ragam bentuk atau wujud, yaitu yang pertama, rupawan dan indah. Misalnya patung sosok dewa yang rupawan dan dewi yang cantik. Pokoknya serba indah dan enak dipandang mata. Yang kedua, seram dan menakutkan. Misalnya patung dan relief bersosok raksasa atau hewan mistis seperti naga atau garuda atau macan yang juga tak kalah seramnya. Intinya, bentuk-bentuk yang sangat menakutkan. Yang ketiga, biasa saja namun lucu dan menghibur. Misalnya patung bersosok manusia, biasanya punakawan atau parekan dalam bahasa Bali. Yang keempat, telanjang dan vulgar. Misalnya patung telanjang atau relief yang di dalamnya menampilkan sosok-sosok bugil tanpa busana. Pertanyaan yang paling sering muncul sehubungan dengan ragam relief dan patung di Bali, terutama yang nampak aneh dalam pandangan pengunjung adalah, mengapa wujud atau sosok seperti itu? Mengapa ada yang nampak nyeleneh? Apa itu sesungguhnya? Ada pula yang pertanyaannya dengan nada agak ekstrim. Apakah orang Bali menyembah batu-batu, sosok seram dan wujud-wujud bugil itu? Jika bertanya kepada lebih dari satu orang Bali, maka jawaban atas pertanyaan di atas kemungkinan besar akan beragam. Sebab masing-masing patung dan relief di Bali memang bukan sekedar benda fisik yang bersifat hiasan semata, melainkan simbol-simbol yang diekspresikan oleh orang-orang khusus yang disebut undagi dan mengandung pesan bermakna multidimensi. Makna-makna multidimensi itulah yang membuat wujud patung
dan relief di Bali bisa dijelaskan dalam berbagai versi. Ada yang menjelaskan dari sudut pandang kejadian masa lampau yang orang Bali disebut babat. Ada yang menggunakan perspektif spiritual atau kerohanian, dan ada pula yang memaparkannya dari aspek nilai filosofis alias filsafat. Penulis pribadi tidak menguasai babat dengan baik. Sebagai gantinya, melalui artikel sederhana ini, penulis akan menyampaikan pandangan pribadi dari aspek spiritualitas atau niskala dan filosofi atau konsep yang sudah barang tentu sedikit banyaknya juga dipengaruhi oleh pemahaman mengenai ragam sudut pandang yang selama ini lumrah berkembang di Bali. Patung dan relief di 3 wilayah spiritual. Sistem kepercayaan dan konsep ketuhanan dunia barat atau teologi tegas-tegas menekankan pentingnya bagi manusia untuk berbuat baik. Sedangkan dalam sistem kepercayaan masyarakat Hindu di Bali, berbuat baik saja tidaklah cukup. Suatu perbuatan baik dalam sistem kepercayaan umat Hindu di Bali tidak boleh merusak tatanan yang ada. Dengan kata lain, perbuatan baik tak cukup hanya menyenangkan Tuhan dan segala manifestasinya saja, melainkan juga harus tetap menjaga hubungan harmonis antara manusia dengan lingkungannya, manusia dan makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Sebab membina hubungan yang harmonis dengan makhluk lain adalah satu-satunya cara yang bisa dilakukan oleh manusia untuk membuktikan kesungguhannya dalam memuja Tuhan. Sedangkan memuja Tuhan tanpa menjaga hubungan harmonis dengan makhluk ciptaannya yang lain sama saja dengan kepalsuan. Upaya menjaga hubungan harmonis ini dituangkan dalam tuntunan hidup praktikal yang disebut Trihita Karana, yakni konsep 3 hubungan harmonis. Di antaranya yang pertama, manusia dengan Tuhan dengan segala manifestasinya, kemudian manusia dengan manusia atau pawongan, dan manusia dengan makhluk ciptaan Tuhan lainnya atau palemahan. Agar upaya menjaga hubungan harmonis bisa terlaksana secara efektif sesuai dengan tuntunan Trihita Karana, maka lingkungan yang ada dibagi menjadi 3 wilayah spiritual yang disebut mandala. Konsep pembagian lingkungan menjadi 3 wilayah ini khususnya di areal pura disebut dengan Trimandala. Masing-masing bagian dari 3 mandala ini menunjukkan ciri khas tersendiri dalam penempatan bangunan seperti segala isinya termasuk patung dan relief sesuai peruntukannya. Misalnya sebagai berikut. Yang pertama, Jaba Mandala atau wilayah luar adalah wilayah palemahan, yakni ruang untuk membina hubungan harmonis antara manusia dengan makhluk ciptaan Tuhan lainnya seperti tumbuh-tumbuhan, hewan termasuk para butakala atau entitas yang tak terlihat secara kasat mata. Nah, patung dan relief yang ditempatkan di wilayah ini biasanya yang bersosok seram atau menakutkan yang merupakan representasi dari makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Entah itu yang bersosok raksasa atau hewan mistis seperti macan, ular, naga, dan sejenisnya. Dari perspektif spiritual, wilayah yang lumrah disebut Jabaan Pura ini memiliki fase kegelapan. Manusia yang sama sekali belum memiliki kesadaran spiritual. Kondisi gelap ini dalam Hindu disebut avidya, yakni kondisi di mana manusia dalam mengenal jati dirinya sebagai roh atau spirit masih menggenggam diri sebagai tubuh yang memiliki roh, lalu terjebak dalam kualitas dualitas yang pada akhirnya melahirkan kekuatan-kekuatan. Misalnya takut dibenci, takut diabaikan, takut disepelekan, takut dihina, takut ditolak, takut rugi, takut gagal, takut miskin, takut sakit, takut menderita, takut kehilangan, dan takut mati. Padahal semua yang ditakuti itu adalah sisi lain dari apa yang manusia inginkan, yaitu dicintai, disayangi, dihargai, dihormati, diterima, untung, sukses, sejahtera, sehat, bahagia, menerima hidup. Ketakutan-ketakutan tersebut kemudian mendorong manusia untuk bertindak semaunya tanpa etika dan moral, menyerupai karakter hewan, atau bertindak kejam tanpa rasa welas asih, menyerupai karakter raksasa, untuk sekedar mendapat keyakinan semua bahwa dirinya bisa terhindar dari kondisi-kondisi menakutkan tersebut. Lepas dari keyakinan ada atau tidak adanya sosok menakutkan dalam kehidupan nyata, bentuk patung dan relief bersosok menakutkan dan hewan mistis dalam wilayah ini memiliki kondisi gelap atau avidya dan dominasi rasa takut yang dialami oleh manusia sebelum memiliki kesadaran spiritual. Mereka yang belum mengenal atau belum memahami konsep ini
tentunya memandang sosok di wilayah ini sebagai sosok yang seram dan menakutkan. Sebagian di antara mungkin menyebutnya sebagai sosok setan atau iblis dan yang sejenisnya. Padahal hal-hal yang menakutkan itu adalah bayangan gelap dari dirinya sendiri yang belum memiliki kesadaran spiritual. Yang kedua, Madhya Mandala. Madhya Mandala atau wilayah tengah adalah wilayah pawongan, yakni ruang antara membina hubungan harmonis antara manusia dengan manusia lainnya. Pada upacara piodolan ageng atau persembahyangan besar, oleh umat wilayah ini difungsikan sebagai tempat untuk mempersiapkan acara persembahyangan, misalnya membuat dan menyiapkan peralatan sembahyang, memasak, makan, dan istirahat. Sehingga yang terjadi di wilayah ini adalah interaksi manusia dengan manusia lainnya sesama umat di pura yang sama. Patung dan relief yang ditempatkan di wilayah ini biasanya jenis parkan, punakawan yang bersosok manusia sepenuhnya atau patung-patung yang digambarkan sebagai sosok bertubuh manusia namun masih berkepala raksasa. Dari perspektif spiritual, wilayah yang lumrah disebut Jabat Tengah ini memiliki fase kesadaran awal manusia akan jati dirinya. Manusia tahu bahwa dirinya adalah roh yang memiliki tubuh dan bukan tubuh yang memiliki roh. Seperti pada fase Awidya di wilayah Jaba Mandala. Namun kesadaran yang timbul dalam fase tengah ini belum mampu membawa manusia keluar dari jebakan dualitas. Masih memendam gelap terpisah dari terang, penyakit terpisah dari kesehatan, kegagalan terpisah dari keberhasilan, derita terpisah dari bahagia, duka terpisah dari suka, dan kematian terpisah dari kelahiran. Padahal masing-masing merupakan suatu kesatuan, hanya berada di sisi yang berbeda. Dengan kata lain, fase ini manusia telah memiliki kesadaran spiritual namun belum mampu mengaplikasikannya ke dalam perilaku, pikiran, ucapan, dan tindakan. Sehari-hari jika pun sudah mulai mampu, kondisinya masih belum stabil, belum konsisten, masih angin-anginan. Kadang ingat Tuhan, kadang lupa. Kadang rajin bersembahyang, kadang malas. Bersyukur saat beruntung, namun mengeluh saat apes. Kadang rajin bermeditasi, kadang malas. Kadang ingat berpuasa, kadang lupa. Kadang sabar, kadang tak sabar. Kadang penyayang, kadang kejam. Kadang sadar, kadang tak sadar. Dan kadang widya, kadang masih awidya. Kesadaran yang masih bersifat fluktuatif inilah membuat seseorang sesekali masih menunjukkan perilaku hewani yang tuna moral atau perilaku keraksasaan yang kejam, bengis, tanpa welas asih. Patung bertubuh manusia berkepala raksasa di wilayah Jabat Tengah ini mewakili karakter dan perilaku manusia yang masih cenderung berfluktuasi. Kadang pikir baik, kadang jahat, kadang berbuat kebajikan, kadang berbuat kejahatan. Kadang sadar, kadang tak sadar, dan kadang widya, kadang awidya. Umat manusia di muka bumi ini mayoritas berada pada fase tengah ini dan berkesadaran fluktuatif. Itu sebabnya fase ini juga diwakili oleh patung-patung dan relief-relief bersosok manusia kebanyakan. Khususnya di Bali, sosok manusia kebanyakan digambarkan sebagai sosok parkan atau punakawan. Bagian yang ketiga adalah Utama Mandala atau wilayah utama, adalah wilayah parahyangan, yakni ruang untuk membina hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan dan segala manifestasinya. Konkretnya, tempat untuk melakukan aktivitas pemujaan terhadap Tuhan Ida Sang Hyang Widiwasa dengan segala manifestasinya. Patung dan relief yang banyak ditemukan di wilayah utama Mandala ini adalah bersosok dewa-dewi atau manifestasi Tuhan dalam menjalankan fungsi tertentu yang berparas rupawan, sosok laki-laki yang berwajah tampan, sementara sosok wanitanya berparas cantik, lengkap dengan gelung indah, sosok yang nyaris sempurna. Dari perspektif spiritual, wilayah yang lumrah disebut Jerwan ini mewakili fase kesadaran spiritual yang sudah mendekati sempurna, telah terbebas dari jabakan dualitas, mampu melihat kebaikan dan keburukan sebagai dua sisi dari satu keping koin logam. Dalam artian hal-hal yang tampak kontradiktif di fase sebelumnya kini telah tampak sempurna sebagaimana adanya. Sirna segala ragu dan bimbang, tidak ada lagi yang perlu dipertentangkan, tidak ada lagi keluh kesah. Yang tersisa hanya rasa kagum terhadap indahnya kesempurnaan realitas atau kebenaran. Mahakaryanya
Kondisi inilah yang telah Pak Gede Prama biasanya diwakili dengan lagu Di Hat Kebunku, semuanya indah, atau di sini senang, di sini senang, di mana-mana hatiku senang. Patung dan relief di wilayah utama Mandala yang nampak indah dan rupawan itu mewakili keindahan dari fase kesadaran spiritual yang mendekati kondisi sempurna. Lalu bagaimana dengan patung dan relief telanjang yang kemungkinan ada dan ditemui di beberapa pura? Di antaranya 3 ragam yang telah disebutkan di atas, kadang ada patung atau relief yang telanjang tanpa busana alias bugil. Patung dan relief seperti ini bisa ada di mana saja, di antara Jaba, Madya, dan kadang di utama Mandala. Ini yang kerap menarik perhatian sekaligus mengundang pertanyaan pengunjung. Dari perspektif spiritual, tanpa busana atau telanjang atau bugil adalah suatu kondisi di mana seseorang melepaskan atribut-atribut atau label-label jabatan-jabatan, strata-strata, dan hal-hal yang sifatnya hanya bungkus luar, hingga yang tersisa hanya diri yang sejati, yakni roh spirit murni yang bebas dari kontaminasi materialitas atau keduniawian. Melepaskan bungkus adalah hal paling fundamental yang harus dilakukan oleh siapa saja menapaki jalan spiritual. Pesan inilah yang disampaikan lewat patung atau relief bersosok telanjang yang ada entah di dalam pura atau di dindingnya. Lalu bagaimana pesan-pesan spiritual itu dilaksanakan? Aktivitas spiritual di Bali dilaksanakan secara berkala atau terjadwal dan secara harian. Secara terjadwal, persembahyaan dilakukan di berbagai pura pada hari-hari suci tertentu yang disebut rerainan atau pada bulan tertentu yang disebut piodalan. Saat persembahyaan di pura, seseorang diharapkan bisa membedakan mana wilayah Jaba Mandala, mana Madya dan utama Mandala. Pura konkretnya. Saat masih berada di luar areal pura atau Jaba Mandala, mungkin dia masih dipengaruhi oleh karakter pemikiran yang cenderung bersifat hewani dan keraksasaan atau awidya. Begitu akan memasuki wilayah tengah atau Madya Mandala pura, dia dipercikkan tirta, air suci, dan tepung tawar. Maksudnya untuk mengingatkan agar melepaskan sifat-sifat hewani dan keraksasaannya guna menjadi manusia seutuhnya. Dan ketika akan memasuki wilayah utama Mandala, ia harus melewati Candi Kurung sebagai penanda sekaligus pengingat bahwa wilayah yang akan dimasukinya adalah wilayah suci, wilayah di mana seseorang diharapkan sudah benar-benar terbebas dari samsekali, dari karakter pemikiran yang bersifat awidya, guna bisa membina hubungan yang harmonis dengan Tuhan dan segala manifestasinya. Setelah selesai upacara persembahyaan lalu mempamit keluar dari pura, dia diharapkan tetap memiliki kesadaran spiritual yang tinggi, yakni terus berupaya untuk melepaskan diri dari jebakan dualitas, kondisi awidya, sehingga terrefleksi dalam pikiran, ucapan, dan tindakan yang baik sehari-hari yang disebut dengan Trikaya Parisuda, dan mampu membina hubungan yang harmonis dengan sesama manusia, lingkungan, dan Tuhan dengan segala manifestasinya. Apakah itu benar-benar bisa dilaksanakan? Tak jauh berbeda dengan ajaran-ajaran lainnya spiritual Hindu yang mudah diucapkan namun tak mudah dalam pelaksanaannya. Melaksanakan diri, melepaskan diri dari berbagai jebakan dualitas bukan sesuatu yang mudah. Menerima realitas atau kebenaran sebagai sesuatu yang telah sempurna tak perlu dikeluhkan, juga tidak gampang. Namun setidaknya itulah pesan-pesan spiritual yang ingin disampaikan lewat ragam patung dan relief yang ada di berbagai pura di Bali. Itulah arah jalan spiritual yang ditunjukkan, perkara percaya simbol dan petunjuk yang disampaikan atau tidak, perkara mengikuti petunjuk atau tidak, tentunya dikembalikan pada individu masing-masing. Semetan, bagaimana pendapat Anda? Silakan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Demikianlah diterangkan secara panjang lebar pada hindudumai.com. Terima kasih atas atensi Anda. Semoga apa yang dituliskan pada Hindu Dumai tersebut bisa menjadi inspirasi dan sedikit pengetahuan serta wawasan. Terima kasih atas atensi Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Om Santi 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 Om.